Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar angkasa merupakan sebuah tempat penuh misteri. Bukan misteri yang berhubungan dengan hal-hal bersifat horor, tapi banyaknya hal yang tidak kunjung selesai diteliti. Dari mulai keberadaan planet lain, bulan, bintang, dan berbagai hal lain yang memerlukan pengetahuan mendalam untuk memahaminya. Film Ad Astra menampilkan luar angkasa dan astronot sebagai cerita utamanya. Seorang astronot yang diperankan oleh Brad Pitt mendapat tugas untuk pergi ke planet Neptunus guna menemukan ayahnya yang dia kira sudah meninggal, tapi diduga masih hidup di sana. Bagaimana perjuangannya keluar angkasa mencari sang ayah dan jawaban dari intrik di hidupnya? Serta tidak lupa selalu saya doakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Film dibuka oleh sebuah narasi masa depan yang tak jauh, masa penuh harapan dan konflik. Manusia mencari makhluk asing cerdas dan harapan untuk kemajuan menuju bintang-bintang. Roy McBride adalah seorang astronot. Ketika sedang bertugas di luar angkasa, pesawatnya mengalami lonjakan listrik yang membuat pesawat tersebut hancur. Untungnya, Roy berhasil menyelamatkan diri turun ke bumi dan menjadi satu-satunya orang yang selamat. Lonjakan listrik itu ternyata tidak cuma terjadi di luar angkasa saja, tapi juga merembet ke bumi. Dalam waktu dekat, tata surya sedang dilanda gelombang kekuatan misterius yang tidak diketahui asalnya, mengancam masa depan kehidupan manusia. Setelah selamat dari insiden itu, Roy yang merupakan putra dari astronot terkenal bernama Clifford McBride diberitahu oleh Spacecom Komando Luar Angkasa AS bahwa sumber lonjakan telah ditelusuri dan mengarah ke pangkalan bernama Proyek 5 yang berada di Neptunus. Proyek 5 adalah misi luar angkasa yang telah dikirim sekitar 26 tahun sebelum mencari kehidupan cerdas dari daerah terjauh di tata surya di bawah kepemimpinan Clifford dan menghilang 16 tahun sebelumnya di orbit sekitar Neptunus. Seorang petugas Spacecom memberitahu Roy bahwa mereka percaya Clifford mungkin masih hidup, dan Roy ditugaskan untuk melakukan misi bepergian ke Mars untuk mencoba dan menjalin komunikasi dengannya. Roy pun menerima misi tersebut dan mulai bergabung dengan rekan lama ayahnya bernama Kolonel Pruitt. Setelah melakukan penerbangan komersial ke bulan, Roy dan Kolonel Pruitt dikawal oleh personel militer AS ke pangkalan bulan Spacecom, membawa mereka melintasi tanah tak bertuan. Dalam perjalanan ke pangkalan melalui penjelajah bulan, mereka tiba-tiba disergap oleh perompak di sana yang ingin merampas barang-barang milik Roy. Mereka berhasil membunuh sebagian besar kelompok, kecuali Roy dan Pruitt yang akhirnya bisa lolos. Setelah mencapai pangkalan, Pruitt yang sekarat ditempatkan ke dalam perawatan intensif. Sebelum pergi, Pruitt memberi sebuah drive yang berisi tentang informasi petunjuk kepada Clifford. Roy pindah ke penerbangan Spacecom, di mana dia menumpang kapal luar angkasa Cepheus yang beranggotakan 4 perwira Spacecom. Kemudian para kru terbang ke Mars. Di dalam kapal, Roy memutar rekaman drive yang ia dapat dari Pruitt. Rekaman tersebut menginformasikan tentang awak kapal Proyek 5 yang telah mengirimkan sinyal SOS kepada Spacecom. Namun Komandan Clifford sengaja memutus komunikasinya secara eksternal. Spacecom juga menduga bahwa Clifford telah kehilangan kendali atas dirinya. Selama perjalanan ke Mars, kapal menerima sinyal bantuan dari Stasiun Luar Angkasa Penelitian Biomedis di Norwegia. Menaiki stasiun luar angkasa, Roy dan kapten kapal memutuskan untuk memasuki kapal tersebut. Keadaan di dalam kapal begitu sunyi, hingga akhirnya Roy menemukan sebuah bekas cakar yang ada di dinding. Dia pun mencoba menghubungi Kapten Tanner, namun tidak ada jawaban hingga akhirnya
dia menemukan kapten yang sudah diserang oleh babon agresif yang merupakan hasil uji coba genetik. Kera itu membunuh Kapten Tanner sebelum diselamatkan oleh Roy. Babon lain muncul dan menyerang Roy, tetapi dia mampu melarikan diri dari stasiun dengan tubuh Kapten. Kapten Tanner dinyatakan gugur dalam tugasnya, dan mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Saat hampir tiba di Mars, lonjakan kekuatan lain menghantam kapal, memaksa intervensi manual. Kapten kapal sementara mendapati dirinya terlalu takut untuk terbang. Pada akhirnya, Roy mengambil kendali dan mendaratkan kapal dengan selamat. Setelah mendarat di Mars, Roy dibawa ke pangkalan Spacecom bawah tanah, di mana ia secara singkat bertemu Helen Lantos, direktur fasilitas. Kemudian mereka berdua dicegat oleh tim khusus yang menangani misi rahasia Roy dan mulai diarahkan ke dalam ruangan khusus untuk merekam pesan suara yang akan dikirim ke pangkalan proyek 5 dengan harapan Clifford akan merespon. Namun beberapa percobaan tidak kunjung ada balasan, hingga akhirnya ia pun hanyut dalam suasana dan berbicara di luar naskah yang telah ditentukan. Kru tampaknya menerima tanggapan, tetapi Roy tiba-tiba dikeluarkan dari misi karena hubungan pribadinya dengan misi dianggap menimbulkan resiko psikologis bagi dirinya sendiri dan keberhasilan misi. Saat disimpan di ruang relaksasi, dia dikunjungi oleh Helen yang mengungkapkan bahwa dia adalah penduduk asli Mars dan hanya sekali pernah ke bumi ketika waktu kecil. Dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah putri dari anggota kru Project 5 dan Helen juga percaya bahwa ayah Roy masih hidup di sana. Dalam percakapan rahasia, dia menunjukkan Roy sebuah rekaman dari Project 5 yang mengungkapkan bahwa kru Clifford di sana menerima serangan psikologi karena berada jauh dari rumah tempat tinggal mereka. Mereka semua memberontak kepada Clifford dan mencoba untuk kembali ke bumi dengan mengambil alih kapal. Namun itu menyebabkan Clifford harus membunuh mereka semua dengan mematikan sistem pendukung kehidupan mereka, karena Roy sangat terobsesi kepada misi ini untuk mencari kehidupan cerdas di luar sana. Secara tidak langsung, ayah Roy telah membunuh orang tua Helen dan Spacecom mencoba untuk menutupi kejadian tersebut dengan mengharumkan nama Clifford sebagai pahlawan. Akhirnya, mereka berdua memutuskan bahwa Roy adalah satu-satunya orang yang harus menghadapi Clifford sendirian. Helen mencoba membantu Roy keluar dari pangkalan, membawanya ke danau bawah tanah di bawah lokasi peluncuran roket Cepheus. Ternyata, ketiga orang tim yang mengantar Roy dari bulan ke Mars mendapatkan tugas baru untuk menghancurkan kapal Clifford di Neptunus menggunakan nuklir. Saat roket mulai lepas landas, Roy naik ke atas kapal dan setelah ditemukan, kru diperintahkan untuk menetralisirnya. Hasil pertengkaran berikutnya terlepas dari upaya terbaik Roy, ketiga kru meninggal dalam pertengkaran yang tidak disengaja. Sekarang, Roy mengambil alih komando kapal. Selama perjalanan panjang ke Neptunus, ia merefleksikan hubungannya dengan ayahnya serta istrinya yang terasing. Isolasi dan tekanan misi berdampak pada kondisi mentalnya. Tetapi setelah beberapa minggu, akhirnya ia tiba di Neptunus. Roy menerbangkan kapsul kecil ke koordinat proyek 5. Saat mendekati pangkalan dalam modul kecil, lonjakan lain menyerang, merusak modul dan memaksa Roy untuk memasuki pangkalan secara paksa. Akhirnya ia berhasil tiba di stasiun proyek 5 dan menemukan pangkalan 5 seperti hampir ditinggalkan dan sebagian besar krunya tewas. Dia menanam muatan nuklir di dalam kapal dan bertemu ayahnya. Clifford sekarang satu-satunya yang selamat dari pangkalan, menjelaskan kepada putranya bahwa penyebab lonjakan adalah sumber daya antimateri kapal yang tidak berfungsi, yang rusak selama pemberontakan dan yang tidak dapat diselesaikan. Clifford juga mengungkapkan bahwa dia terus mengerjakan proyek tersebut selama bertahun-tahun
menolak untuk kehilangan kepercayaan pada kemungkinan kehidupan cerdas non-manusia. Roy mengajak ayahnya untuk kembali ke bumi, namun Clifford menolak itu. Ia juga menjelaskan bahwa pekerjaan ini merupakan pengabdiannya. Ia juga tidak mempedulikan anak dan istrinya di bumi. Setelah perbincangan yang begitu dalam antara anak dan ayah, Clifford pun dengan ragu berhasil mengikuti keinginan Roy. Terlepas dari protes ayahnya, Roy dan Clifford bersiap untuk kembali ke kapalnya, yang akhirnya menggunakan pendorong pada pakaian antariksanya untuk meluncurkan dirinya keluar angkasa secara lepas. Menolak untuk kembali ke bumi, Clifford melepaskan pendorong pakaian ke arah yang berlawanan. Roy mencoba menyelamatkannya, tetapi Clifford menolak bantuan itu, meninggalkan Roy yang putus asa untuk menyaksikan ayahnya hanyut di orbit Neptunus. Dalam kondisi terombang-ambing, Roy berhasil mendorong dirinya kembali ke kapalnya, melewati cincin Neptunus menggunakan sepotong lambung kapal Project untuk melindungi dirinya sendiri, sambil juga membawa data yang diambil dari pangkalan Project 5. Tidak memiliki cukup bahan bakar untuk kembali dengan kapalnya sendiri, dia menggunakan gelombang kejut dari ledakan nuklir untuk mendorong kapal pulang. Roy pun melaju dengan kecepatan cahaya selama berhari-hari untuk kembali ke bumi. Ketika memasuki orbit bumi, ia berhasil mendarat ke permukaan, dan tidak lama kemudian Roy diselamatkan oleh Angkatan Udara Amerika. Dalam pernyataannya, dia menemukan bahwa data Project 5 menunjukkan bahwa manusia adalah satu-satunya kehidupan cerdas di alam semesta. Roy mendapati dirinya dijiwai dengan keinginan baru untuk terhubung kembali dengan orang-orang terdekatnya dan kembali ke bumi dengan rasa optimisme yang baru ditemukannya. Roy juga berhubungan kembali dengan mantan istrinya, dan film pun berakhir. Film Ad Astra secara tidak langsung memiliki pesan moral terhadap umat manusia, bahwa kita seharusnya lebih bersyukur dapat menjadi makhluk paling cerdas di alam semesta. Dikarenakan sampai saat ini masih belum ada pembuktian tentang makhluk cerdas lain di luar angkasa. Berbeda halnya dengan film Interstellar. Meskipun sama-sama film bergenre fiksi ilmiah, pembuatan film Ad Astra masih dapat dinalar oleh orang awam seperti saya. Film ini juga tidak menampilkan imajinasi seperti apa wujud permukaan Neptunus, sedangkan Interstellar malah mengimajinasikan bentuk black hole yang hanya sebuah hipotesa ilmuwan saja. Film bergenre science fiksi selalu berlatarkan kejadian di masa depan, di mana bisa saja manusia menciptakan pesawat dengan kecepatan cahaya, sehingga perjalanan luar angkasa tentunya dapat dijangkau dalam waktu singkat. Mungkin menurut saya yang menjadi delusi dalam film ini yaitu adanya danau di Mars. Entah seperti apa penjelasan ilmiahnya, yang jelas setahu saya masih belum ditemukan air di sana selain di daerah kutubnya. Atau mungkinkah astronot di masa depan dapat mengangkut air dalam jumlah yang besar dari bumi? Sekian review film dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.